أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izinnya Allah kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita bisa menghambakan diri kepada sebagai tugas kita seorang hamba adalah mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita itu sebagai hamba tentu patuh kepada yang dimenciptakan atau kepada Tuhan. Kalau orang tu bekerja di satu perusahaan, tentu ada bosnya. Ketika awak tak patuh kepada bos perusahaan itu, tentu bos tu akan bangi awak. Ya, ujung-ujungnya terakhir tentu dipagantian rasaki tentu dah dapat dari sebuah perusahaan tu. Agar itulah kira-kira dengan Allah. Ketika Allah itulah banci kawa, ya, tentu apa yang akan kita inginkan, apa yang kita minta, tentu berfikir-fikir pula Allah. Ya. Tetapi sesungguhnya Allah tidak seperti bos. Ya. Kalau bos itu kalau nembanci itu yo labi, barangke di rumah di kan buah tidak bisa ya. Pokoknya tidak bisa. Tapi Allah tidak. Allah sebanyak apapun kesalahan manusia, pasti Allah mengampuni bagi orang yang meminta ampun kepadanya. Cuma manusia itu tidak namun sadar dengan dirinya itu sendiri. Jadi kalau nanti masuk neraka awak misalnya aja disalah Allah, ya. Kalau disalah Allah, dia ada kecil, dia ada kesempatan untuk bertaubat, dia ada kesempatan untuk beribadah. Tapi awak ingin masuk neraka, tentu jangan disalah Allah. Allah itu maha adil, ya, menghukum orang yang bersalah, memberi balasan yang baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi masuk neraka bukan karena Allah, ya, tapi karena dosa karajo para nyawa. Masuk surga itu loh, ya. Itu karena pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami sampaikan, ya, berkaitan dengan bermacam-macam berita-berita, ya, yang ada di media sosial, di Facebook segala macamnya. Tentu bagi ibu-ibu hendak do Facebook, mungkin cek berita ada di TV segala macamnya, itu di perhatian jawab, ya, sebagai apa namanya itu sepadan, jangan sampai seperti itu dulu anak-anak awak. Jadi kalau kini peluang-peluang dosa do sawana jak dulu lah do juga, cuma kini karena diberita-beritakan di video-videoan sehingga menyebar kepada uang banyak. Saya dapat berita di ibu di Gorontalo alai bagi nilai dapat, ya,
Itu kan luar biasa tuh. Jangan terlalu percaya lo wak karena gue no pe belajar sama guru no mah. Ajan percaya bana lo deh. Jo siapa no pe belajar. Ya. Bayangan tuh anak kelas 10 lo. Jo guru umur 50 6 tahun dah saya. Ya, luar biasa tuh. Anak kolaman lo. Ya, madrasah aliyah. Bukan viral tuh gini tuh. Aduh hati-hati anak-anak wah. Ono pe belajar mah. Itu guru dengan murid. Alun le guru jo guru, alun atasan jo bawahan, alun murid sama murid lain. Yo macam berita-berita. Alun lain gara-gara hal macamnya. Jadi itu gitu ya. Anak-anak kita perhatian. Gerak-gerik no, kamano no pai, ya, diperhatian, ditanyon, aja dilapin ya nak. Ko pekola, no, ini lagi pekola mah. Pekola sedang di mana? Ya, jam berapa no harus no balik? Jam berapa no tiba di rumah? Ditanyon, kamano cako, ya. Lebih parah lo lah, mudah-mudahan tidak jadi tu. Ada undang-undang baru lo kini, ya. Bagi siswa, tapi mudah-mudahan itu tidak jadi diterapkan. Bagi siswa yang paikola pakai alat kontrasepsi. Coba yang disuruh pada buat apa mado? Ya mohon maaf ya bahasanya, tapi perlu disampaikan. Ya supaya jangan banyak anak-anak dak bapak. Disuruh anak-anak aku paikola pakai alat kontrasepsi. Alat untuk mengambil kehamilan. Aduh sedang undang-undang ada luar biasa pula sebenarnya. Aduh hati-hati tuh ya. Kalau di Sumatera Barat itu ditolak baik itu gubernur dan MUI itu menolak hal itu. Ya. Ada jadi kini yang kecen aman-aman saja ndak aman loh. Yang kecen awak di kampung ndak aman loh. Karena apa? Persoalanku. Jo HP ko melihat kondisi-kondisi dan keadaan kini ko yo ngeri yo waktu. Kalau indak didakon anak ke agamu, ro ko nak tantung nuju agamu ro deh. Yo miris wak mandangan. Coba bayangan di suwa ko pekola ndak lanjut ke dia gilai. Membali alat le membawa alat kontrasepsi pekola. Pado beko buat dua-dua hal lain beko hamilo dado siapa pak no layu anak tentu punya pak no coba bayangkan tu ya maka hati-hati jo anak-anak wadi mohon maaf bahasanya memang itu masuk dalam undang-undang tu ya lupa nomor undang-undangnya tu jadi kalau itu diterapkan ya itu kini sedang heboh MUI ya Majelis Ulama Indonesia beserta para ulama itu membahas tentang itu. Tapi jangan terjadi. Kalau lah jadi undang-undang kan beda. Ya, lah jadi peraturan, itu dibolehkan kacau. Jadi yang kecil tidak pengaruh putusan apa nama? Siapa yang dipilih dia awak? Ya. Siapa yang nak cuiko nak itu tu pengaruh nak. Siapa yang dipilih dia yang dipilih itu buat itu. Yang disangkut siapa yang dipilih dia awak ada pengaruh kawak pengaruh. Ya awak di siapa yang dipilih awak komodeko tintu yuk biasa ke sawah kayak di guru tidak mungkin ya. Ya. Awak biasa kerja jadi petani misalnya. Ya tentu kayak di guru lo tidak mungkin. Anak kau sesuaikan aja. Iya siapa yang dipilih tapi amanah. Gunanya 20 generasi awak ke depan kuat. Aduh pengaruh no undang-undang. Lu siapa membuat? DPR. Pengaruh no ke siapa? Yang menerap undang-undang siapa? Pemerintah. Aduh penting no legislatif. Yang melaksanakannya eksekutif. Eksekutif itu masuklah situ dari no presiden sampai menteri, sampai gubernur, sampai ke bawah no bupati, sampai ke wali negara, sampai ke jorong. Jorong dia betul kecil orang detik. Pak Wali, dia betul cuma detik. Ya siapa? Ya undang-undang mengecek itu. Aduh apa lah? Jadi tidak bisa jadi jangan disangko siapa yang akan dipilih. Kau tidak menyuruh memilih siapa yang dipilih, Pak. Tapi hati-hati.
Neng kawa pilih tu yo neng batu-batu. Jangan tu kan lado tagaan situ polo. Ya, jual beli suara. Tu kan ada undang-undangnya tu. Berapa? Jangan takut dia undang-undang piti nomor tadando sekian tu, tapi pengaruh ke anak awak aku ni di pabue. Ya, kalau ndak ada di dalam legislatif tu nentang tujuh agama yang menegakkan kebenaran do, akibatnya apa? Itulah. Ibu undang-undang bakal tu ino yo undang-undang. Ya, ndak kan dipikir no mano nengka terbaik. Padang tu sebelum ko lo 7 Agustus lu yang suruh no lepas jilbab. Suruh lepas jilbab untuk menjadi pengerik bendera. Kalau ndak boleh. Ko ebo lo. Jadi model tu lah kini apa namanya tu. Ya, sebuah tantangan bagi kita masyarakat, anak-anak awak ke depan. Jadi jangan disangko ni kini aman-aman saja. Jangan disangko arai pemayang itu aman-aman saja. Generasi awak. Perhatian apa anak-anak awak tu. Ya, kalau anak pakai HP gini kan pakai HP anak awak. Setiap hari diperhatian HP tu. Awak kadang tak pandai tu cari orang yang pandai. Maaf. Karena pengguna HP ku kini tak diatur. Apa namanya tu? Pendidikan cara mempergunakan HP yang baik. Nggak diatur gini loh. Nggak lo ada sosialisasinya tu loh. Harusnya kan dibuat lo sosialisasi tentang penggunaan Android bagi generasi atau bagi remaja. Apa-apa saja yang bully, apa-apa nendak. Kok segala lo dibuat situ. Magi lo mampu. Itulah ne joget dalam situ. Ya, TikTok kalau macam namanya. Ya, TikTok lo dulu baik no. Ceramah aku dimasukkan ke TikTok bagus ya. Tapi ne buruk ne dilakukan. Jadi kok adalah pengaruh-pengaruh. Jadi bagi anak-anak itu, tolong disampaikan, diperhatian anak-anak awak, cucu-cucu awak. Nen malu awak jo, ya. Nen malu kampung awak. Keluarga, kampung, ya, negara itu yo malu, lembaga masing-masing malu. Oleh karena itu, perlu disampaikan kejadian-kejadian itu, ambil itu sebuah sepadan untuk jangan sampai awak generasi-generasi kita sampai terjerumus kepada lembah yang tidak baik. Ya, jemaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tantangan-tantangan kita ke depan bukan ekonomi saja tantangan. Lah sudah wa ekonomi payah, parangai anak payah, pulo banyak lo. Dan alun yang parangai ikolai, dan itu lain musibah jadi judibo, ya. Macam-macam. Di akibat apa? Awak nanggung akibat no. Soang nambah buat, nelain tanya ayu. Dan itu yang babue, awak tanya ayu. Oleh karena itu, mari kita ya bersama-sama sesuai dengan peran kita masing-masing. Pertama peran sebagai orang tua, dah jale dulu. Peran sebagai nenek, ya, untuk kepada generasi anak-anak awak. Jangan sampai itu terjerumus kepada lembah yang tidak baik. Termasuk itu kini kok yang sedang marak-marak juga narkoba. Ya, narkoba. Patang kami dah sosialisasi ya bersama BNN Sumbar Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional. Itu dah ada kabupaten di Sumatera Barat pun yang dah ada pengedar narkoba di dalam. Dah ada nen kabupaten di Sumatera Barat tu nen dah ada nen pemakai narkoba nih. Ya, dari mana asalnya? Asalnya dari neng ketek-ketek. Apa neng ketek no? Rokok. Ya, malam tu anak-anak dia tanya, itulah ada catat tu, ada dalam rokok 3 batang. Nak SMP, ya, anak sanawiyah, anak SD. Ya, dia tanya ada neng 2 batang. Ada neng awak setangan Ustaz. Neko awak 2. Neko awak 3. Bila dah habis dia berpuluh habis untung tu dah habis. Jadi lama-lama macam ada sekitar 6 uang loko. Anu nilai ni tu nilai suau nilai suau. Rokok tu dari mana dapat dari mana? Kembali ngapitin dari mana? Uang tua na. Kurang ke tu balik lontong dia na, kembali belanja dia na, nilai rokok.
Aku dah kena ayo aku apa di rumah aku. Dah, dia hati tu, termasuk tu siapa pian dia tu? Ya, Pian, Dimas, ya, dan ada pun tu. Tu. Kini imbauan dari Padang disampaikan dan di sekolah-sekolah ya cuma belum di tukang penegak salah no itu diminta kalau yang Padang sama yang Jerman ya dan Min itu diminta di sekolah tuh harus ada penjaga penjaga keamanan ketika istirahat. Jadi kalau ada kadai-kadai dan manjur rokok untuk anak-anak tuh kadai itu perlu ditutup. Harus ada penegak tu. Ya, harus ada di sekolah itu. Maka Padang di Kemenak disampaikan aku dengan Kemenak disampaikan di sekolah tu tunjuk seorang untuk penjaga kadai. Ketika anak lanjut. Jam istirahat tu harus ada tukang jaga di situ. Kalau ada kadai yang membiarkan manjur rokok untuk anak-anak, tu perlu dipanggil orang punya kadai itu. Dia kan seolah-olah apa namanya itu? Mendukung anak merokok. Mau usah anak-anak ni awalnya rokok ada tu beko mulai dia tu narkoba ya ada tu nama-nama celak akhirnya usah anak-anak awak di generasi itu kalau lah usah ya mulai kalau marokok kadiko ketek tu pengaruh paru pengaruh no kalau apa karena masuk perkembangan lo ya alun balik nyolai alun sempurna paru menutulai dicampuri dek rokok tapi kalau lah umur 20-an kate beko itu kalau ndak bisa yo diatasi tu apa boleh mayo mana moro ya itu ndak bisa lo apa boleh karena apa mungkin paru lah siap tapi kalau masih di bawah itu rusak anak-anak awak dino rusak akhirnya babu menjadi pemimpin lah rusak ya mulai ke bergerak lah sasa amo mulai ke apa ala batu dino mulai ke apa ala lama dino jadi kalau lah lama paruna yo utak no dah buat lama akhirnya dah ada pemimpin yang lahir pemimpin yang tegas pemimpin yang punya intelektual tapi pemimpin yang lemah itulah ni kecil Allah dalam surat An-Nisa itu ya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasimu dalam keadaan lemah. Lemah apa saja? Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah iman. Kok fisik no lemah apa tu? Karena dek narkoba, rokoknya dari ketek lah, ya minuman, itu lemah fisiknya. Lemah ekonomi, datang tu pencarian. Kalau lama fisik tu apa mencari lah? Ya, apa kabar kerajo lah? Lemah iman, dah ada punya dasar keimanan dalam diri. Jadi kalau lah ada iman, ya lama-lama seketek ekonomi, insya Allah fisik lah kuat, insya Allah tu bisa do rasaki. Ya, tapi kalau lah fisik tu yang lemah, ada no buang kerajo, apa kabar kerajo? Awak tu lemah ya oleh karena itu mari kita jaga generasi-generasi awak baik itu di keluarga di kampung kita masing-masing. Jadi barangkali itu saja yang disampaikan kita ya karena kalau tidak disampaikan informasi itu tuh kadang ibu-ibu kan tidak dulu punya Facebook ini lah ya ada beda dah cerita awak tidak dulu ya itu informasi yang perlu disampaikan. Demikian saja, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.